Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan membahas terkait dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan sejarah ejaan, tapi saya tidak akan menguraikan sejarahnya dari masa ke masa. Tetapi lebih kepada perubahan dari pedoman ejaan lama ke ejaan baru. Nah, ini sudah terjadi berkali-kali. Kita kenal biasanya dengan istilah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang sudah berganti menjadi PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sejarah ejaan bahasa Indonesia itu terus berkembang dari ejaan lama yang menurut orang hari ini ya ejaan itu terasa rumit untuk dibaca, tapi menurut orang di zaman itu tentu tidak rumit ya. Misalnya ada ejaan Van Ophusen yang kemudian nanti berubah-ubah terus hingga sekarang atau beberapa tahun yang lalu itu masih menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalau generasi angkatan 1970-an pasti sudah familiar itu dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kita juga angkatan sebelum 2015 pasti sangat familiar dengan istilah EYD. Tapi angkatan sebelum 1970-an ya, pasti mereka lebih familiar dengan ejaan lama. Ejaan lama contohnya misalnya untuk melambangkan bunyi U lama itu biasanya menggunakan OE lama gitu ya. Nah, OE lama sehingga kadang menjadi sedikit itu plesetan gitu ya. U lama itu adalah OE gitu. U yaitu kata huruf U, ejaan U lama itu adalah OE sehingga OE lama itu ya U saja. Oke. Tapi angkatan 1970-an ke sini sampai 2000 itu sangat familiar dengan EYD dan tidak familiar dengan Van Ophusen tadi itu. Nah, begitulah ya sejarah simbol, sejarah lambang, dan itu berkembang terus, berubah-ubah. Oleh karena itu bahasa terus mengalami penyempurnaan dan penyesuaian ya, sehingga tujuannya adalah ya untuk lebih praktis ya, agar itu lebih praktis tentunya dan bisa dimengerti, dipahami oleh semua orang. Apalagi bahasa Indonesia ini adalah bahasanya orang dari berbagai pulau, berbagai budaya, berbagai suku, bangsa yang berbeda-beda cara pelafalannya. Nah, ini butuh sekali ada pedoman yang menyatukan. Misalnya, orang Jawa terbiasa atau banyak bunyi vokal O gitu ya. Tapi orang Jakarta O itu agak sulit. Begitu juga mungkin orang Indonesia Timur ya, untuk bilang O itu mungkin agak sulit ya, sehingga ketika membaca Rahman itu lebih ringan bagi lidah mereka diucapkan dengan Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tidak berbicara salah atau benarnya, tapi karena memang itulah tabiat yang diberikan oleh Allah ya secara beragam ini dalam satu bangsa Indonesia. Nah, sehingga ketika orang melafalkan Rahman, nah itu tulisannya seperti apa? Apakah R-A-H-M-A-N atau R-O-H-M-A-N, atau ketika orang membaca Rahman pakai O, Rahman, apakah ditulisnya pakai R-O-H atau R-A-H? Nah, ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Begitu juga dengan misalnya pelafalan huruf T. Bagi orang Indonesia umumnya pelafalan T mudah, tapi bagi sebagian daerah misalnya kawan-kawan dari Bali, pelafalan T sebagian orang di sana, tentu tidak semuanya, itu mungkin berat. Yang ringan adalah T. Jadi agak tekanannya agak tinggi, agak berat di T-nya itu. Begitu juga misalnya sebagian daerah ada yang mudah mengucapkan huruf Z, ada yang sulit sehingga Z berganti J atau F berganti P, V
V berganti P, dan seterusnya. Ini terkait dengan betapa ejaan, pedoman umum ejaan itu betul-betul diperlukan supaya tidak terjadi salah tulis, tidak terjadi salah melambangkan. Yang ketika terjadi salah melambangkan, maka akan terjadi kesalahpahaman, apalagi ketika dibawa ke daerah lain naskahnya itu. Oke, sekarang kita lihat seperti apa pentingnya kita belajar ejaan ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, nah ini saya tampilkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya, tapi saya juga tidak menampilkan secara detail apa saja karena pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini kalau dibukukan, kalau kita lihat buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu ada 90-an halaman. Tentu dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan itu satu persatu, tapi saya harap Anda semuanya mengunduh buku PUEPI ini baik dalam bentuk PDF atau mengakses yang versi daring. Sekarang sudah banyak sekali aplikasinya. Nah, itu Anda pelajari, insya Allah sangat bermanfaat ya dalam penulisan apapun, dalam penulisan karya ilmiah akademik maupun karya ilmiah non akademik atau bahkan karya yang tidak ilmiah sekalipun. Nah, ini penting. Pertama, ini saya tampilkan sengaja di sana ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lambang, simbol. Simbol. Ini nanti terkait dengan ejaan juga, tapi ejaannya ejaan bahasa Arab. Bagaimana cara menuliskan huruf yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara melambangkan dalam aksara Arab ya suatu bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maka muncullah lambang seperti ini. Ba, sin, mim disambung, alif, lam, ha disambung, alif, lam, ro, ha, mim, ha, mim, nun disambung, alif, lam, ro, ha, ya, mim disambung. Begitu juga terkait pelafalan, itu pengejaan juga berhubungan dengan bagaimana melafalkan masing-masing huruf. Apakah dibaca ba atau ba, sin atau sa. Nah ini nanti terkait dengan ejaan juga. Kemudian ada pelafalan lagi, misalnya alif lam mim. Nah itu padahal hurufnya cuma 3, alif, lam, dan mim, tapi membacanya seolah-olah berapa itu lebih dari 9 huruf ya, alif lam mim, seolah-olah lebih dari 9 huruf. Padahal hurufnya itu tertulis lambangnya hanya 3. Nah ini terkait dengan ejaan. Tentu kalau dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu membaca Al-Quran, ini nggak disebut ilmu ejaan, tapi biasa disebut dengan ilmu tajwid. Sehingga di sini saya ingin menyatakan bahwa pedoman ejaan atau ilmu ejaan dalam bahasa Indonesia itu setara manfaatnya, fungsinya, tujuannya dengan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi kira-kira itu ringkasnya untuk menegaskan bahwa ejaan dalam bahasa Indonesia itu kira-kira sama pentingnya dengan kita belajar ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Misalnya ada lagi misalnya ayat Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa dibaca nas? Enggak langsung saja Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini kaitannya kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu Al-Quran hubungannya dengan ilmu tajwid, memperbaiki cara baca yang simbolnya, lambangnya adalah qaf, lam, hamzah, ain, waw, dha, dal, ba, ro, ba, alif, lam, nun, alif, sin. Nah ini lambang. Bagaimana cara mengejanya? Ada dengungnya, ada gunahnya, ya, ada matnya. Matnya pun berbeda-beda. Ada yang dibaca panjang 2 harakat, ada yang dipanjangkan 4 harakat, ada yang dipanjangkan 6 harakat, dan seterusnya. Ada yang dibaca idhar atau jelas, ada yang dibaca samar-samar, dan sebagainya. Itu terkait dengan mengeja dalam bahasa Al-Quran, dalam naskah Al-Quran. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, tentu punya kaidah sendiri. Kita nggak bisa menggunakan pedoman ejaan Al-Quran untuk membaca naskah berbahasa Indonesia. Wah, bisa kacau, bisa lama nanti membacanya. Nah ini kemudian ketika huruf Arab ini, ayat ini ditransliterasi
Ya, dialih aksarakan. Yang dialihkan hanya aksaranya, bunyinya tidak beralih. Nah, jadi hanya aksara atau huruf atau lambang atau simbolnya saja yang diubah dari qaf lam yang simbolnya seperti itu. Nah, dari simbol misalnya ini qaf lam menjadi simbol q, huruf q, maaf, q u l a apostrof u u d z u b i r a b b i n n a a s. Nah, gitu. Ini kalau orang mengejanya nggak sepakat, nggak ada pedoman ejaan, orang bisa salah baca kalau dia nggak bisa baca Arabnya langsung. Kemudian dia membaca seperti ini, boleh jadi orang akan membaca kul deju birab bin naas. Nah, ini bisa fatal kalau orang tidak tahu pedoman membaca ejaan. Nah, makanya ini penting kita mengetahui, memiliki pedoman mengeja, termasuk dalam hal ini, dalam hal ejaan ini adalah pedoman mengalih aksarakan atau transliterasi. Nah, kemudian ada juga yang mentransliterasikan seperti ini, dari misalnya kul huwallahu ahad, lalu kemudian disimbolkan begini dalam alih aksaranya ke bahasa Indonesia misalnya. Jadi QUL HUWA ALLA ada panjang, tanda panjangnya ini, ada topinya, H kemudian A H, ini H ya, tandanya AD. Nah, karena di bahasa kita, bahasa Indonesia atau aksara abjad ABCD itu tidak memiliki bunyi H, sehingga lambangnya nggak ada. Maka gimana caranya? Oh, yang paling dekat adalah H. Lalu dikasih tanda. Oh, kalau tandanya seperti ini berarti H. Kalau tandanya begini misalnya lain lagi jadinya kho. Ini misal. Ya. Boleh saja dipilih seperti apa tandanya. Yang penting ada panduan, ada pedoman yang bisa dipahami oleh semua orang yang membaca naskah. Ini pentingnya ada ejaan. Kalau tidak bisa salah baca orang, menjadi qul huwa Allah ahad. Ini kan nggak cocok ketika dimaksudkan dengan ayat yang jelas-jelas bunyinya, pelafalannya, ejaannya itu qul huwallahu ahad. Nah, itu pentingnya ada pedoman ejaan. Misalnya lagi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini pedoman penulisan hurufnya. Ya, misalnya D di awal besar, ketika menyebut Allah, ya, menulis melambangkan bunyi Allah, tulisannya A besar LLAH. Ketika yang menjadi sifat untuk Allah, Y-nya besar, Maha M-nya besar, Pengasih P-nya besar, Maha P-nya besar, Penyayang besar. Dipisah, nanti tidak disambung. Tapi ada juga yang disambung. Nah, kapan? Nah, ini penting dalam pedoman mengeja. Karena kalau tidak diperhatikan, ini bisa kacau, orang bisa salah paham. Nah, disinilah para pemikir bahasa perlu sekali, memandang penting sekali untuk menetapkan pedoman ejaan. Kenapa? Karena di lapangan banyak orang salah paham ketika ejaannya itu tidak pas. Misalnya, gara-gara Maha Penyayang disambung, itu boleh jadi bagi sebagian orang itu menjadi keliru dimaknai. Salah, maknanya bisa berubah bagi sebagian orang. Karena apa? Salah dilafalkan. Nah, salah pelafalan mengakibatkan salah pemaknaan, pemahaman. Makanya penulisannya juga harus tepat, bisa melambangkan pelafalannya, bunyinya. Nah, ini yang pentingnya kita menggunakan atau memiliki pedoman ejaan bahasa Indonesia. Misalnya ini, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan, disambung semua. Dari kata Tuhan. Kalau Tuhan, ini T-nya besar. Tapi ketika ada imbuhan ke dan an begini, maka T-nya menjadi kecil. Nah, ini penting. Karena kalau tidak, nanti orang bisa bisa berubah pemahamannya ke Tuhan. Berarti kan menjadi ke Tuhan, bukan ketuhanan, tapi ke Tuhan. Itu karena sudah berbeda cara penulisannya. Yang Maha Esa dipisah. Khusus Esa dipisah. Tapi nanti kalau kata dasar dengan Maha itu pasti disambung, kecuali Esa. Nah, misalnya ini, Maha Kuasa. Ini harus disambung. Kenapa? Karena kuasa itu sudah kata dasar. Nah, kata dasar, sehingga disambung. Sama dengan mahasiswa, maha santri. Itu disambung penulisannya, bukan maha spasi siswa.
Nah, tapi kalau penyayang ini dipisah, pengasih dipisah. Kenapa? Karena pengasih itu kata dasarnya adalah kasih, lalu dapat imbuhan pe, ya menjadi bukan kata dasar lagi. Maka ketika disambungkan dengan maha, dia harus dipisah. Nah, ini pedoman-pedoman ejaan. Oke, serahkan saja semuanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Dikasih tanda seru. Jadi menunjukkan oh ini ada perintah, ya ada perintah. Nah, berarti ada tanda serunya. Karena nggak ada tanda seru, hanya titik seperti ini. Nah, ini orang bisa salah paham. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini perintah atau kabar atau pernyataan kutipan saja. Nah, itu orang nggak tahu. Termasuk ini ada salah. Sengaja saya tulis berbeda-beda. Kenapa? Karena nggak ada titiknya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, nggak pakai titik. Ini kalimat misalnya. Tapi kalau ini bukan kalimat ya, ini baru satu frasa. Oke. Apakah kamu sehat? Ini kalau ada tanda tanyanya, jelas ini pertanyaan. Misalnya, kamu sehat. Kalau ada tanda tanyanya, jelas itu pertanyaan. Nah, ini penting ada tanda tanya. Kamu sehat? Karena ada tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanyanya, nah, misalnya, ya kita misalnya dalam percakapan, kita hilangkan apakahnya. Apakahnya ini kita coret misalnya. Kamu sehat? Karena ada tanda tanya, kita tahu ini bertanya. Tapi kalau nggak ada tanda tanya, itu kamu sehat, kamu sehat. Berarti kamu kan sehat, kamu sehat. Berarti bisa jadi menolak. Ada orang bilang sakit, kamu sehat. Nah itu karena nggak ada tanda tanyanya. Oke. Namaku adalah Ahmad. Nah ini salah tulis. Kenapa? Tidak sesuai pedoman. Penulisan nama itu diawali dengan huruf kapital, huruf besar. A-nya harusnya seperti ini. Ya, tapi ini ditulis kecil. Ini keliru. Karena kalau tidak ditulis besar, boleh jadi orang menganggap ini satu kata. Boleh jadi kata dalam bahasa Arab itu Ahmad, yang artinya terpuji, paling terpuji, paling baik. Namaku adalah paling baik ya, dalam bahasa Arab. Boleh jadi begitu, orang pemahamannya bisa berbeda. Ya, aku bertekad kuliahku selesai dalam 3,5 tahun saja. Nggak ada titiknya. Nah, salah, karena ini kalimat. Ya, diakhiri harus ada tanda titik. Ini tanda baca penting. Karena kalau enggak, orang jangan-jangan ini masih ada lanjutannya. Nah, itu naskah. Pentingnya ada ejaan, tanda baca, penulisan huruf, itu kenapa? Karena naskah, teks, tulisan itu selalu terpisah dengan orangnya, penulisnya. Ini kalau saya sebarkan, nggak ada presentasi seperti ini, nggak ada rekamannya, ini sudah lepas dari saya, orang nggak bisa konfirmasi ke saya, ini maksudnya apa? Tapi dengan titik ini mewakili kehadiran saya. Dengan adanya titik, adanya tanda tanya, ada tanda seru, huruf besar, ini mewakili kehadiran saya, bahwa oh ini awal kalimat, oh ini akhir kalimat, berarti maksudnya begini. Tanpa saya menjelaskan dengan suara, dengan langsung seperti ini, ya, maka orang paham dengan tanda baca, dengan pedoman ejaan ini. Ini juga salah, ya. Kenapa? Karena diawali dengan huruf kecil, padahal ini awal kalimat. Nah ini kesalahan-kesalahan begini ini nggak bisa terkonfirmasi kalau dalam bentuk teks saja nggak ada penjelasan dari penulisnya. Kapan kau ke sana? Nah ini maksudnya kapan kamu ke sana atau kapan kau ke sana. Tapi karena bahasanya logatnya logat daerah, ya akhirnya ditulisnya kapan kau ke sana. Nah itu orang bisa nggak paham ko itu apa gitu. Nah kapannya apalagi kecil. Nah, kemudian ke sana. Nah ini juga apakah ini disambung atau terpisah? Nah, ini nggak ada titiknya. Nah ini penting ya, ke sana ini sebagai preposisi atau sebagai kata depan. Nah itu perlu sekali untuk diperhatikan cara penulisannya. Oke, selanjutnya kita lihat misalnya ini. Kenapa sih harus ada ejaan? Nah, contoh ya, contoh kasus lagi. Dalam bahasa Arab itu ada kata konitin, ada kata konitin, twin, monyong, konitin, satu konitin, meringis, konitin, tak, pakainya tak. Bedanya hanya tak sama tok. Yang kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Indonesia
ya. Ini sama-sama T, ya, ini ta, yang ini to. Yang bunyinya itu sama-sama mengandung unsur T. Nah, yang satu monyong, yang satu meringis. Tidak monyong. Ini sudah beda makna nanti. Jauh. Kalau ini artinya orang yang putus asa. Kalau ini artinya orang yang taat, orang yang baik. Beda jauh. Beda pelafalan, orang bisa salah, beda lambang, akhirnya pembacanya itu bisa salah paham. Budaya dan buaya, gara-gara hilang D-nya, ya, misalnya salah ketik, typo gitu, ya, salah ketik, lalu menjadi buaya, itu kan jauh dari budaya ke buaya. Jadi kebetulan kemarin saya mengalami kesalahan tulis begini, D-nya nggak ketik ketika menulis, lalu ada kawan yang mengoreksi. Saya terganggu banget dengan ini maksudnya apa itu? Oh, budaya, D-nya hilang. Nah, ini ejaan. Pentingnya satu huruf, termasuk nanti penulisan B kecil, B besar itu pengaruh. Dalam bahasa Inggris misalnya ada kata day dan die. Nah, ini kalau ini dibaca die, itu orang bisa salah paham, maksudnya adalah ini mati. Nah, kalau ini kan artinya mati. Kalau ini artinya hari. Tapi beda baca, misalnya kalau tulisannya DAY, bagi kita yang orang Indonesia mungkin membacanya die. Nah, ini artinya jadi mati nanti. Padahal maksudnya adalah yang diinginkan bilang hari. Nah, itu beda. Pernah ada kasus, ya, ini jadi guyonan. Di pintu swalayan biasanya tertulis seperti ini. Ya, ada tulisan buka, terus kemudian di pintunya itu ada tulisan dorong, ada tulisan tarik. Kalau ke sini tarik, kalau ke sini dorong. Pakai pintu ini dorong. Tulisan bukanya di sini. Lalu ada orang, kebetulan orangnya orang Jawa, ya, mau ke sini mau belanja, padahal ini sudah tertulis buka. Nah, karena dia salah paham, ya, dia tulis dia baca ini dorong, ini dibaca dorong. Nah, jadi pelafalan O itu dibaca, pelafalan O dibaca O, simbolnya sama, dorong. Nah, untuk masuk. Jadi info toko ini sedang buka. Tapi kemudian dia pahami dorong, bahasa Jawa dorong itu belum. Nah, belum buka. Oh, belum buka, masih tutup, berarti nggak jadi. Pulang lagi dia. Nah, inilah pentingnya ejaan. Nah, salah satu permasalahan ejaan di kita itu ada beberapa bunyi yang lambangnya sama. Misalnya, bunyi E itu bisa untuk E, bisa untuk E, bisa untuk E, bisa untuk apa lagi? Nah, kemudian O, bisa untuk O sendiri, bisa untuk O. Nah, ini masalahnya, kayak ini dorong O. Nah, tapi sama lambangnya dengan O yang dalam bahasa Jawa dorong, artinya belum. Dorong dan dorong. Apel sama apel. Nah, ini beda makna, tapi tulisannya atau simbolnya sama persis. Nah, ini salah satu kendala dalam ejaan. Disinilah para pemikir bahasa itu memikirkan ejaannya perlu nggak nanti ditambah. Nah, kayak gini. Nah, termasuk nanti bunyi atau diftong misalnya ya, bunyi ai, a, au, ei. Nah, ini nanti ada perkembangan dari setiap masa. Oke, selanjutnya kita lihat, nah ini contoh yang beberapa waktu lalu sempat ramai di media terkait dengan legalitas sebuah kerajaan, ya, yang dinamakan dengan Kesultanan Selako. Nah, Kesultanan Selako, Selacau atau Selako. Pihak Kesultanan berkeyakinan dengan sangat mantap mereka mendapatkan pengakuan dari PBB, ya, dalam hal ini melalui di sini UNESCO kalau nggak salah ya, United Nations Human Rights gitu ya. Ini sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya ini sempat diliput oleh TV One, melalui program ini, fakta itu. Nah, ternyata setelah dicek sertifikatnya menimbulkan banyak pertanyaan buat orang, sehingga orang ragu-ragu meragukan legalitas kesultanan ini.
apa betul ini dapat sertifikat penghargaan atau pengakuan legitimasi dari PBB melalui salah satu unitnya? Kalau iya, mana buktinya sertifikat? Oke, ada sertifikatnya. Nah, sertifikatnya apa? Dicek. Ternyata ejaannya salah semua. Nah, ketika ejaannya salah semua, masa selevel PBB, lembaga dunia, lembaga internasional, ya, seperti itu bisa salah tulis, seenggak jeli itu menulis judul sertifikatnya. Sampai menulis namanya sendiri misalnya. Corporations. Nah, ini ada salah dari sini. Pakai F, padahal corporation kurang O-nya. Ini ejaannya jelas salah. Off maksudnya itu adalah off seperti ini, tapi ditulis off yang artinya mati itu. On lawan dari off, on. Nah, ini kan salah ejaan yang fatal sekali, yang membuat orang menjadi betul-betul meragukan keaslian sertifikat ini. Ya, saya nggak mau berbicara terkait dengan kerajaannya, tapi ini saya berbicara seputar ejaan, pentingnya ejaan, betapa ejaan itu penting. Country, memang bacanya country bahasa Inggris. Tapi lambangnya dalam bahasa Inggris ejaannya itu COUNTRY gitu ya. Tapi di sini tulis betul-betul sama dengan bunyinya. Nah, ini kan salah fatal. Country from UNESCO lisensi. Nah, ini lisensi itu kan nggak ada bahasa Inggris begini, meskipun license ya, tapi bahasa apa namanya, ejaannya, lambangnya nggak seperti ini penulisan hurufnya. Nah, ini akibat fatal dari kesalahan ejaan. Ya, ketika kita tidak mengikuti pedoman, maka orang bisa tidak percaya sama sekali, bahkan ya bisa salah paham, didustakan dan sebagainya. Oke, sekali lagi misalnya ejaan terkait dengan penulisan tanda baca yang hubungannya nanti dengan bagaimana cara membaca. Karena sekali lagi tanda baca itu mewakili penulisnya, kehadiran penulisnya. Penulisnya sudah nggak hadir, tapi ada tanda baca sehingga orang bisa memahami dengan baik teksnya. Ada satu kalimat yang sama persis dari segi bentuk kata dan kalimatnya, tapi strukturnya berbeda gara-gara beda ejaan, penulisan ejaan, khususnya tanda baca, koma dan titik ya. Kucing makan ikan mati di akuarium. Nah, ini satu kalimat. Maknanya berbeda dengan kalau dibaca kucing makan ikan mati di akuarium. Kucingnya makan, ada dua kejadian. Yang kedua, ikan mati di akuarium. Nah, terlepas dari ini kalimatnya salah atau enggak, kita belum bicara sampai ke kalimat, kita baru bicara ejaan. Kucing makan ikan mati di akuarium. Kucing makan ikan, gara-gara kucing ini makan ikan, kucingnya yang mati di akuarium, matinya di akuarium. Nah, mungkin kesetrum gitu. Nah, ini atau nggak bisa berenang. Nah, ini kucing makan ikan terus mati di akuarium. Nah, beda dengan ini tadi, kucing makan ikan mati di akuarium. Ikannya mati bukan karena dimakan, yang penting ikan mati di akuarium. Satu lagi, ada di sekitar akuarium ada kucing yang sedang makan. Makan apa? Ya makan, bukan makan ikan, entah makan apapun itu gitu. Nah, beda dengan kucing makan ikan mati di akuarium. Maknanya bisa lebih beragam lagi ini. Kalau ini kucing makan ikan mati di akuarium, berarti gimana? Ikannya mati, dimakan oleh kucing. Kucingnya makannya di mana? Tempat makannya kucing itu. Makan ikan yang mati. Oh, tempat makannya kucing yang mati. Ikan yang mati itu dimakan kucing, tempatnya di akuarium. Jadi ini tempat makan kucing ketika komanya ditaruh di sini. Kucing makan ikan mati di akuarium. Ini berarti nyuruh kucing. Ada tanda serunya, ya, ada tanda koma di sini. Kucing menyeru ke kucing, manggil, kucing makan ikan mati itu di akuarium. Nah, ini gara-gara ejaan yang berbeda, ya, maka pemaknaannya berbeda, pembacaannya, pelafalannya pun berbeda. Oke, sekarang kita lihat, ini juga mengganggu sekali untuk orang-orang yang di beda generasi ya. Apa bedanya sekarang? Ini meskipun sama sebenarnya. Jumat, ada apostrofnya sama. Jumat, nah, tapi dibaca Jumat. Ini kan orang Indonesia nggak mengenal tanda-tanda begini, ya. Maka langsung saja dibacanya ejaan yang ada. Nah, ini ejaan lama, ya, ejaan yang biasa dipakai oleh orang juga, tapi yang ini ejaan yang baku misalnya. Ini
maknanya sama, nggak berubah, tapi mengganggu. Nah, mengganggu. Zuhur, zuhur, zuhur. Ini yang ejaan bakunya. Oelama, ulama. Nah, ini banyak orang menggunakan begini. Ulama, ini yang bakunya. Secara makna nggak masalah, tapi orang terganggu dengan adanya hadirnya kayak gini, apalagi oelama begini. Ikhlas, ikhlas, ikhlas atau ikhlas misalnya. Kowe deji sejoe kower. Nah, itu kemudian menjadi puji syukur. Nah, ini kan ejaan lama. Sekarang kita terbiasa dengan ejaan ini, EYD ataupun PUEB masih sama, puji syukur. Ya, KBBI yang sekarang menulis puji syukur begini ejaannya. Tapi dahulu pakai ejaan Van Opushen misalnya, itu tulisannya POEDJISJOEKOER. Ini kan lama panjang banget. Hari ini kita membaca tulisan seperti ini, kita membaca ini hari ini, pasti mikir dulu, puji, sejoe koer, nggak bisa selancar puji syukur. Gitu. Ya orang-orang tertentu bisa lancar, tapi umumnya pasti akan bingung. Anak kelas 1 misalnya, SD, disuruh baca ini, pasti akan bunyinya poeji sejoe koer. Kenapa? Karena mereka nggak kenal ejaan Van Opushen. Mereka kenalnya PUEB atau EYD, yang bunyinya puji syukur, yang sifatnya bahasa Indonesia itu bunyi itu sama dengan hurufnya. Ya. Kemudian dalam bahasa kita juga ada istilah hadis, ini yang umum, yang benar. Tapi orang banyak menulis hadis. Dalam bahasa Inggris hadith. Jadi ejaannya berbeda, maksudnya sama, tapi sangat mengganggu. Nah, buat orang Indonesia ini akan dibaca hadith. Kita ingat beberapa waktu yang lalu juga di televisi terbesar, salah satu televisi nasional, ada presenter yang sangat kondang, sangat pinter saya kira, sangat kita hormati juga, ketika membaca tulisan hadis riwayat Bukhari, karena tulisannya BUKHARI, dan beliau tidak familiar dengan nama ini, karena ini nama orang nama orang Samarkand, ya, orang bukan orang Indonesia tentunya, dan biasanya ditulis dalam bahasa Arab, dibacanya Bukhari, tapi karena tulisannya BUKHARI, maka orang ini membacanya Bukhari, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini menjadi terganggu buat orang yang tidak familiar dengan itu. Ya. Nah, ini karena salah eja. Al-Quran biasa ditulis Al-Quran seperti ini, Al-Quran begini atau Al-Gini. Ada juga yang macam-macam. Ini kemudian Ramadan juga begitu, ya. Security, ya. Ditulis security. Ini cukup mengganggu, ya, ketika tidak konsisten, tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Anda bisa membaca di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bisa Anda unduh, ya, buku ini PDF, ada sekitar 96 halaman, itu di situs ini. Situsnya Badan Bahasa Kemdikbud.go.id. Ini tanda bahwa ini resmi milik negara. Go, government, ID Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud, melalui Lembaga Badan Bahasa, menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEB tahun 2016. PUEB mulai diberlakukan tahun 2015. 2016 ini muncul revisi kedua, ya, revisi kedua. Ini bisa Anda unduh PDF-nya, atau bisa Anda akses secara daring, secara online, ya, di situs-situs yang banyak, ya, bisa Anda googling. Ini salah satunya, ya, ini swasta punya orang gitu, ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya ini. Nanti saya tampilkan, ya, kita tampilkan dulu, ya, biar lebih jelas. Misalnya ini, nah sekarang kita lihat, ini tampilan PUEB daring, ya. Nah, PUEB daring, ini beranda, daftar isinya bisa kita lihat. Nah, apa saja pemekan huruf abjad, vokal, miring, tebal, penulisan kata, penulisan tanda baca, kata serapan. Nah, ini daftar isinya bisa Anda pelajari satu persatu seperti apa pedomannya. Nah, ini sudah lengkap di sini nih. Ya, silakan Anda baca sendiri-sendiri. Ya, sudah sangat mudah untuk diakses. Bisa lewat Android, bisa juga lewat PC. Nah,
Oke, ini saya kira ya. Dan terakhir saya ingin menyatakan bahwa kesalahan ejaan itu kecil, dianggap sepele, kecil, tapi fatal akibatnya. Banyak orang gagal melakukan satu aktivitas besar dengan dokumen-dokumennya itu hanya karena perbedaan ejaan atau kesalahan ejaan. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, semoga berkah dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.